Hai, oke, hari ini kita akan ngomongin laporan keuangan yang mungkin paling penting bagi pihak internal perusahaan atau eksternal perusahaan ketika menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Yap, neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang digunakan untuk menentukan kekayaan bersih perusahaan dan memberikan sedikit gambaran mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan berkaitan dengan semua daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan serta klaim terhadapnya. Pelajaran ini menunjukkan seperti apa itu neraca dan beberapa poin yang perlu kalian ketahui mengenai laporan keuangan ini. Neraca sederhananya merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Dengan neraca, perusahaan dapat merisi berapa jumlah dana yang diperlukan untuk memenuhi utang jangka panjang ataupun utang jangka pendeknya. Dan juga dengan neraca juga perusahaan dapat memprediksi berapa total klaim kreditor dan juga pemilik atas aktiva perusahaan. Guna memperoleh manfaat tersebut, perusahaan perlu menganalisis rasio keuangan yang terkait dengan neraca seperti rasio probabilitas, likuiditas, dan juga rasio solvabilitas. Terlepas dari manfaat yang diberikan oleh neraca juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya, neraca mengabaikan nilai aset saat ini yang mengurangi kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, komponen-komponen laporan neraca. Terdapat 3 elemen utama yang menyusun neraca, yaitu aset, kewajiban, dan juga modal. Istilah-istilah ini digunakan secara luas dalam akuntansi, sehingga penting untuk memahaminya lebih lanjut. Sebelum memahami elemen-elemen tersebut, kita perlu memahami apa itu akun. Dalam akuntansi, akun adalah unit penyimpanan deskriptif yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi yang serupa. Elemen pertama yaitu aset. Aset ini sederhananya merupakan properti atau hak yang dimiliki oleh perusahaan, dan aset ini dapat diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar dan juga aset lancar. Kas adalah akun penyimpanan semua transaksi yang melibatkan penerimaan kas dan juga pembayaran tunai. Semua penerimaan kas dicatat sebagai kenaikan dalam kas, semua pembayaran dicatat sebagai pengurang akun kas. Selanjutnya ada persediaan, yaitu semua aset yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk dijual. Biaya dibayar di muka. Itu biaya dibayar oleh perusahaan, namun perusahaan belum merasakan manfaat atas pembayaran biaya tersebut. Selanjutnya itu ada aset tidak lancar. Jadi sebenarnya aset tidak lancar merupakan aset yang tidak memenuhi kriteria dari aset lancar. Ya, jadi dengan kata lain, aset lancar itu bertujuan untuk jangka panjang, lebih dari 12 tahun. Adapun contoh dari aset tidak lancar itu investasi jangka panjang. Dari namanya jangka panjang, aset ini diinvestasikan untuk bertujuan untuk jangka panjang. Jangka panjang dalam artian lebih dari 12 tahun. Akun aktiva tidak berwujud sederhananya merupakan akun yang tidak memiliki substansi fisik. Terakhir, aktiva tidak lancar lainnya. Aktiva ini merupakan aktiva yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan juga aset yang tidak berwujud. Kewajiban tidak lancar sederhananya merupakan semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kurang dari 1 periode atau kurang dari 12. Utang dagang ataupun utang wesel merupakan semua kewajiban. Utang dagang ataupun utang wesel merupakan semua kewajiban yang muncul dari pembelian barang ataupun jasa yang bersifat jangka pendek. Pendapatan diterima di muka ini sebenarnya merupakan semua pembayaran yang sudah diterima oleh perusahaan atas jasa ataupun produk yang belum diterima oleh konsumen, yang bersifat jangka pendek. Bagian utang jangka panjang yang lancar. Utang ini merupakan sebagian dari utang jangka panjang, namun akan segera jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar ini merupakan semua kewajiban yang melebihi dari 1 periode atau 12 tahun. Kewajiban tidak lancar ini sederhananya merupakan semua kewajiban yang memiliki kurun waktu pelunasan lebih dari 12 tahun atau lebih dari 1 periode. Yang terakhir, akumulasi laba, kompresif laba. Bahkan akun dalam neraca keuangan yang melaporkan semua akun total kas pendapatan kecuali laba bersih. Kesimpulannya, dan kita sampai pada akhir pelajaran hari ini. Saya telah membahas semua elemen akuntansi. Sebagai ringkasan, aset merupakan semua properti yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban merupakan semua klaim atas aset yang dimiliki oleh pihak ketiga. Dan terakhir, modal mengacu pada semua kekayaan yang dimiliki oleh pemilik setelah semua kewajiban itu diselesaikan. Saya Dandi, terima kasih.